warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Oke, pada sesi ini saya akan membahas tentang komplikasi selama hamil atau komplikasi kehamilan. Komplikasi kehamilan itu adalah suatu kejadian patologis penyerta yang terjadi selama hamil, ya. Jadi komplikasi yang kita akan bahas pada hari ini ada 6. Pertama ada abortus, yang kedua kehamilan ektopik, yang ketiga molahidatidosa, yang keempat hiperemesis gravidarum, yang kelima anemia, yang keenam hipertensi. Ya, oke teman-teman, ini penting teman-teman simak supaya teman-teman tahu tanda-tandanya apa, teman-teman bisa melakukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah yang teman-teman alami, gitu ya. Jadi penting untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, kita akan membahas satu persatu komplikasi selama kehamilan. Yang pertama adalah abortus, ya. Nah, abortus ini suatu kondisi di mana terjadi pengeluaran hasil konsepsi kurang dari 20 minggu usia kehamilan dengan berat janin kurang dari 500 gram dan tidak mampu hidup di luar kandungan, ya. Nah, itu abortus. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya keluar flek, kemudian bercak darah ataupun perdarahan yang terjadi melalui jalan lahir atau pervaginam, gitu ya. Jadi kalau teman-teman dapati tanda-tanda tersebut, langsung istirahat total, jangan melakukan aktivitas apapun, dan segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penanganan, ya. Jadi nggak perlu panik dan jangan terlalu khawatir berlebihan, karena yang namanya abortus ini tidak selamanya akan benar-benar kehilangan janin yang dikandung. Nah, asalkan penata laksanaannya cepat, kemungkinan janin itu bisa terselamatkan. Nah, abortus ini sendiri sebenarnya banyak macamnya, ya. Ada abortus iminen, itu yang mengancam, dan jika ditangani dengan tepat itu tidak akan mengalami abortus, ya. Kemudian ada abortus insipien, kemudian abortus habitualis, inkomplit, abortus komplit, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau untuk abortus ini sendiri kita akan bahas di sesi-sesi lainnya, ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kehamilan ektopik. Nah, untuk kehamilan ektopik, suatu kondisi ini adalah suatu keadaan di mana hasil konsepsi tidak tertanam di dalam kafum uteri, karena sebenarnya seharusnya atau normalnya hasil konsepsi tadi tertanamnya di dalam kafum uteri. Nah, pada kondisi ini tertanamnya bisa di dalam rongga abdomen, bisa di dalam ovarium, atau bisa di serviks, dan yang paling umumnya terjadi penanamannya di tuba falopi, itu sampai 95%. Tanda-tandanya apa sih yang bisa kita ketahui? Yang pertama, bisa saja adanya nyeri. Nah, biasanya ini kalau sudah mengalami kehamilan ektopik terganggu. Umumnya hasil konsepsi itu sejalan dengan usia kehamilan, dia akan semakin membesar dan akan menyebabkan ruptur pada tuba. Nah, kalau penanamannya itu pada tuba, jadi kalau penanamannya pada tuba, semakin besar usia kehamilannya, semakin besar janinnya dan embrionya, dan terjadilah ruptur tuba tersebut. Nah, ini akan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa, bisa juga disertai dengan adanya perdarahan ataupun tidak. Nah, mungkin dari situ nanti ibu-ibu yang mengalami kehamilan ektopik ini akan merasa ada keluhan tersebut, dan segeralah ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan. Kemudian yang ketiga adalah molahidatidosa atau hamil anggur. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya hamil anggur, ya, namanya juga hamil anggur, pasti kehamilannya itu tidak berbentuk janin. Jadi harusnya hasil konsepsi itu tumbuh menjadi embrio, tetapi pada keadaan kehamilan molahidatidosa ini, kehamilan hasil konsepsi tadi tumbuh di dalam kafum uteri berupa jaringan berbentuk serangkaian buah anggur.
Nah, seperti itu. Dan pada umumnya gejala yang ditunjukkan sama aja kayak ibu-ibu yang hamil muda ya, ada mual, muntah, kemudian pusing segala macam. Nah, kalau hamil normal itu biasanya tidak parah, tetapi pada kondisi hamil mola ini gejala-gejala hamil yang dialami tersebut parah sekali dan menyebabkan keluhan pada ibu-ibu hamil dan menyebabkan mereka ke fasilitas kesehatan. Nah, disinilah nanti akan diketahui pada saat dilakukan USG. Di situ akan kelihatan seperti sarang tawon ya, hasil kehamilannya itu berbentuk seperti sarang tawon, tidak dalam bentuk janin normalnya. Kemudian untuk memastikan lagi nanti akan dilakukan pemeriksaan kadar HCG. Nah, biasanya kadar HCG pada hamil anggur atau mulai hidatidiosa ini biasanya sangat tinggi gitu ya. Jadi tentu kalau teman-teman merasakan adanya gejala-gejala yang berbeda dari yang seharusnya, maka jangan ragu untuk langsung ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum ini adalah suatu keadaan di mana adanya gejala mual muntahnya yang berlebihan, biasanya lebih dari 10 kali dalam 24 jam. Nah, sebelumnya di video yang lalu saya sudah pernah sharing tentang mual muntah pada kehamilan. Nah, mual muntah yang saya sharing sebelumnya itu masih dalam batas wajar. Nah, untuk ini adalah hiperemesis, ini sudah tidak wajar lagi atau bukan seperti biasa, dia mual muntahnya sudah berlebihan, bahkan ada didapati tanda-tanda dehidrasi pada ibu hamil tersebut ya. Nah, kondisi ini sebenarnya berbahaya karena bisa saja menyebabkan kematian. Maka dari itu segeralah lakukan penata laksanaan ketika mengalami mual dan muntah ya. Mual dan muntah itu sebenarnya alami, tetapi ketika tidak diimbangi dengan nutrisi dan juga cairan tubuh dimasukkan kembali setelah keluar, harusnya ada yang masuk lagi. Nah, ketika itu tidak terjadi, nah maka tidak terjadi keseimbangan di sana dan ini akan menjadi masalah dan fatal akibatnya bagi ibu ya. Oke, kondisi hiperemesis gravidarum ini juga ada yang ringan sampai dengan yang berat. Untuk yang ringan mungkin bisa perawatannya di rumah dengan mengkonsumsi nutrisi yang cukup, kemudian cairan atau elektrolit terpenuhi. Nah, itu akan baik-baik saja nantinya. Tetapi kalau kondisinya begitu lemas dan ibu mengalami dehidrasi berat tanpa mampu untuk mensuplai atau menyeimbangkan kebutuhan nutrisi dan elektrolitnya, maka sebaiknya ibu langsung dirawat di rumah sakit, sehingga biasanya nanti akan diinfus untuk mendapatkan elektrolit atau cairan ya untuk kebutuhan tubuhnya. Kemudian ibu juga diperlukan untuk beristirahat yang cukup agar memulihkan kondisi tubuhnya ya. Oke, nah perlu teman-teman kenali tanda-tandanya supaya teman-teman bisa langsung mengambil sikap. Kemudian selanjutnya adalah anemia. Nah, untuk anemia ini itu adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dan juga eritrosit itu lebih rendah dari normalnya ya. Nah, ketika mengalami kondisi ini biasanya akan ada gejala lemas, kemudian kalau kita lihat pada kelopak mata bagian bawah atau konjungtivanya itu terlihat pucat, kemudian tidak bergairah ya, cepat lelah. Nah, itu tanda-tandanya. Bahkan kalau yang anemianya itu juga ada yang ringan, sedang dan berat. Nah, ketika yang berat sekali itu mungkin sudah tidak mampu beraktivitas ya. Oke, jadi teman-teman wajib tahu ya apa tanda-tanda dari anemia tadi. Kemudian yang perlu dilakukan adalah ketika mengalami anemia penuhi kebutuhan nutrisi terutama zat besi dan juga proteinnya, sehingga kebutuhan akan zat besinya bisa terpenuhi dan anemia dapat teratasi.
Anemia yang terjadi selama kehamilan bisa saja karena pengaruh kurangnya nutrisi yang dikonsumsi ataupun juga karena perdarahan yang dialami pada masa kehamilan. Maka dari itu, jika ada kondisi yang mencetus atau memperberat kondisi anemianya, maka segera atasi ya. Jadi kalau misalnya malas makan pada masa hamil, ya atasi. Gimana caranya supaya teman-teman mau makan, kemudian kalaupun ada perdarahan segera ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penata laksanaan yang tepat ya. Oke, selanjutnya adalah hipertensi ya. Nah, hipertensi ini bisa saja pada awal kehamilan atau pada kehamilan lanjut. Pada awal kehamilan, yaitu pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu, terjadinya peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg, maka ini disebut hipertensi kronis. Nah, biasanya juga disertai dengan adanya riwayat hipertensi pada ibu sebelum hamil ya. Kemudian tidak disertai dengan adanya udem ataupun protein urin positif ya, itu enggak ada udem, nggak ada protein urinnya. Jadi murni hanya hipertensi saja sebelum usia 20 minggu, maka itu disebut dengan hipertensi kronis ya. Kemudian hipertensi gestasional. Nah, ini terjadi di atas 20 minggu usia kehamilan. Nah, tanda-tandanya hanya hipertensi saja, murni hipertensi saja dengan tekanan darah di atas 150/90 mmHg. Sementara untuk yang preeklamsi ini ditandai dengan tekanan darah di atas 140/90 mmHg, kemudian ada udem ataupun protein urinnya positif, maka itu sudah dikatakan dengan preeklamsi. Nah, preeklamsi ini bisa saja berlanjut menjadi eklamsi ketika tidak ditangani dengan tepat ataupun eklamsi ini adalah suatu kondisi di mana terjadinya kejang pada ibu selama hamil bukan karena gangguan persarafannya, tetapi karena masalah kehamilannya yang diawali dengan preeklamsi tadi, gitu ya. Jadi kalau udah mengalami preeklamsi, lakukan penanganan atau upaya untuk mengatasi preeklamsinya sehingga tidak menyebabkan terjadinya eklamsi, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tadi sudah pelajari tentang komplikasi pada masa hamil. Nah, harapannya teman-teman bisa mengenalinya sendiri secara mandiri, keadaan-keadaan yang teman-teman alami, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya tindak lanjutnya, baik itu harus langsung istirahat, mengkonsumsi nutrisi yang cukup atau adekuat, kemudian ataupun bisa harus segera langsung ke fasilitas kesehatan tanpa harus ragu-ragu, gitu ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.